Saya Desi dari Warta Kota. Ini kan di beberapa kepengurusan ada wanita dan ini pertama kali di PBNU. Iya. Nah, kenapa wanita-wanita itu dipilih dalam kepengurusan? Terus juga nanti gimana skemanya ditugaskan wanita-wanita itu dalam mengayomi warga NU. Kemudian juga ini kan intoleransi masih tinggi. Nanti ke depannya Pak Yakut itu strategi apa untuk bisa meredam intoleransi, terutama dalam Pak Yakut ya. Pak Yahya, ya Pak Yahya untuk meredam meredam politik intoleransi seperti itu. Terima kasih. Ya, pertama kalau soal perempuan ini hanya soal waktu sebetulnya, hanya soal waktu. Karena sejak awal, sejak pertama memang tidak pernah ada pembatasan bahwa PBNU tidak boleh ada perempuan. Itu tidak pernah ada pembatasan dari awal. Nah, bahwa sekarang kita masukkan ini karena kita melihat kebutuhan sudah cukup mendesak bahwa harus ada perempuan-perempuan yang ikut serta mengelola PBNU ini karena ada masalah-masalah besar terkait dengan perempuan ini. Karena itu kita ajak tokoh-tokoh perempuan yang paling tangguh, yang memang paling kuat di dalam kiprahnya selama ini, seperti Ibu Khofifah Indra Parawansa yang nanti pasti bisa kita andalkan untuk mengelola berbagai agenda PBNU menyangkut pemberdayaan perempuan. Ibu Alisa Koturnada yang selama ini juga malang melintang di berbagai forum internasional, pasti kita bisa andalkan untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan PBNU terkait dengan international engagement, dengan kerjasama internasional, dan juga terkait dengan masalah-masalah kemanusiaan yang di dalamnya masalah perempuan sangat menonjol. Nah, kemudian terkait dengan soal radikalisme, kita ingin mengadres, kita ingin menohok masalah radikalisme ini secara lebih tepat sasaran ke depan. Itu yang pertama-tama. Selama ini yang ada di dalam diskursus tentang radikalisme ini lebih banyak, atau kalau tidak bisa dikatakan semata-mata hanya perdebatan teologis, adu dalil. Tapi ada dimensi yang sangat penting di dalam soal ini, yaitu bahwa radikalisme itu adalah soal pilihan politik. Orang memang memilih untuk menjadi radikal sebagai pilihan politik. Maka kita harus diskusikan masalah ini juga di dalam perspektif pilihan-pilihan politik, dan dengan mengedepankan pertimbangan-pertimbangan mengenai konsekuensi-konsekuensi realistis dari pilihan-pilihan politik itu. Mereka yang memilih untuk ikut dalam jalur radikal ini adalah mereka yang membuat pilihan politik untuk memperjuangkan supaya dunia ini kembali ke tatanan lama sebelum Perang Dunia Pertama, tatanan khilafah. Itu adalah pilihan politik. Kalau mau dicari dalilnya, ada aja dalilnya itu. Nah, kalau kita hanya cuma adu dalil, itu nggak selesai-selesai. Mari kita bicara tentang konsekuensi realistisnya. Kalau seluruh dunia, seluruh negara ini harus bubar untuk kembali menjadi satu khilafah seperti sebelum Perang Dunia Pertama, maka kita harus meruntuhkan peradaban dunia ini sama sekali dengan meminta korban ratusan, mungkin miliaran nyawa dari umat manusia. Ini sama sekali tidak bisa kita terima. Nah, ini yang pertama. Jadi pada intinya kita ingin mengadres, kita ingin menyasar masalah radikalisme ini secara lebih tepat sasaran. Dan kedua, tentu kami sudah menyiapkan berbagai macam strategi untuk menjangkau audiens publik dalam berbagai platformnya, baik platform yang pertemuan langsung sebagaimana yang sudah menjadi tradisi juga di dalam NU, pengajian-pengajian itu, maupun platform-platform digital seperti media sosial dan lain-lain. Nah, itu sebabnya juga salah satu alasan bahwa susunan pengurus besar Nahdlatul Ulama ini memang harus gemuk,
karena pekerjaannya bertambah sangat banyak nantinya. Terima kasih.